Ya, oke. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah Ibu. Ya, maaf ya mengganggu waktunya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin itu, kita akan bertemu lagi di sini. Sedikit berbincang-bincang dan saya hanya punya waktu sekitar 15 menit saja Bu Yuli. Nanti semoga waktu yang disediakan itu akan maksimal gitu. Kalau boleh tahu Bu Yuli, uh, yang Anda lakukan hari ini, kelihatannya Bu Yuli capek sekali nih. Ada apa ya? Barangkali saya dapat uh, apa dapat mendengar keluh kesahnya Bu Yuli. Mungkin bisa disampaikan di sini. Terima kasih Ibu. Ini yang pertama saya masih flu karena Ya, mungkin cuaca yang masih berdebu ya Ibu ya. Yang kedua karena seharian ini saya mengajar IPS Ibu di jadwal yang jadwal kelas saya adalah IPS dan SBDB Ibu. Jadi di saya harus apa harus SD, fokus. Apa Ibu? SPDB itu SD kalau di tempat kita seni budaya Ibu. oh, ya. Ya, Ya. ya. Saya juga baru tahu. Baru dengar saya. Ya, sama. Ya Ibu. Jadi karena dua mata pelajaran itu adalah dua mata pelajaran yang bukan dari mapel saya. Jadi sebelum saya mengajarkan mata pelajaran itu, saya harus benar-benar fokus dan belajar dulu Ibu. Iya. Oh, iya. Jadi intinya hari ini jenengan itu apa ya, perlu kesiapan diri atau fokus dengan mata pelajaran yang sudah diampu, yaitu IPS dan kalau boleh saya bilang itu yang apa ya, yang ini aja, yang tidak awam bagi saya, seni budaya seperti ya. Ya Ibu, Ya. betul. Eh, Kira-kira dari kedua mapel itu, Ibu, kenapa Anda itu harus fokus ke sini? Dari kedua mapel itu, kenapa, Bu? Yang pertama karena saya memang bukan dari bidangnya ya Ibu ya. Yang kedua karena memang saya baru mengajar di SD ini adalah baru ya kurang lebih baru 1 tahun lebih berapa bulan ya Ibu. Kemudian yang ketiga karena untuk mengajar IPS dan SBDB ini kan saya membutuhkan harus membaca dulu, harus belajar dulu. Kalau menerangkan siswa dengan tanpa kita atau memberikan pembelajaran kepada siswa tapi kok kita belum menguasai materinya kan ya Mak, kan tidak sesuai seperti itu Ibu. Iya, lalu untuk lebih fokus, Ibu, misalnya untuk mengajar mapel tersebut, kira-kira persiapan Ibu Yuli apa ya? Persiapan yang saya lakukan awalnya yaitu saya harus membuat rencana pembelajaran Ibu yang pasti, yang di situ berisi tentang rencana pembelajaran yang akan saya lakukan, kemudian metode dan materinya. Setelah itu saya juga harus belajar dulu Ibu, saya membuka-buka materi-materinya. Jadi apa yang akan saya berikan kepada siswa saya berusaha untuk menguasainya dulu seperti itu Ibu. Ya, kira-kira dengan mempersiapkan diri dengan membuat rencana pembelajaran, terus siap dengan metode atau materi dan belajar banyak tentang mapel tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan Anda, kira-kira sejauh mana Ibu keberhasilan Anda setelah belajar ini, setelah fokus? Aduh, berapa ya Bu? Iya ya. Saya harapkan sebenarnya saya itu pengennya juga maksimal ya Ibu ya. Ya, Saya maksimal, tapi kadang karena mungkin keterbatasan saya dalam belajar juga belum maksimal, itu juga saya kok belum merasa 100% itu Ibu. Masih masih mungkin 80%. oke. Eh, Belum maksimalnya, kira-kira itu indikatornya apa Bu? Kok jenengan bisa mengatakan oh belum maksimal? Kira-kira indikatornya untuk ketercapaian
seperti yang Anda harapkan itu apa? Ya. Peserta didiknya mungkin? Iya, mungkin dari peserta didik, kemudian dari asesmen awal dan asesmen akhir, kemudian dari cara refleksi diri saya, penyampaian saya pada saat pembelajaran, itu semuanya saya refleksikan dan saya merasa memang belum bisa maksimal dalam menyampaikan pembelajaran ini, seperti itu Ibu. Jadi benar-benar saya merasa masih harus belajar dan harus lebih banyak belajar dan belajar lagi, seperti itu Ibu. Tadi kalau bisa saya simpulkan dari apa yang sudah saya tangkap, mulai dari persiapan diri, terus Anda harus merefleksikan diri, belajar itu intinya kalau untuk mengajar kita butuh persiapan. Itu ya dari Bu Yuli. Lagi fokus juga belajar itu memang perlu. Perlu belajar sepanjang hayat itu diperlukan. Nah, berikutnya Bu Yuli, kira-kira langkah ke depannya untuk apa ya? Ada hal lain lagi yang untuk memaksimalkan kompetensi Anda mengajar di mapel lain mungkin? Langkah yang saya akan ambil mungkin Ibu, yang pertama saya akan berkolaborasi dan berkolaborasi dengan guru yang memang sudah berkompeten di SD, memang guru PGSD yang pertama. Yang kedua, saya akan tidak malu untuk bertanya kepada mereka, kepada para senior atau memang guru yang vaksinnya di SD seperti itu Ibu. Dan saya juga akan berkunjung ke kelas, melihat cara mereka mengajar dan belajar. Kemudian saya juga bisa melihat dari YouTube, tayangan YouTube atau tayangan dari pembelajaran di Merdeka Belajar, seperti itu Ibu. Untuk cara tips dan trips, cara mengajar di SD, kemudian materi-materi di SD, kemudian metode yang menyenangkan di SD, seperti itu Ibu. Saya yakin Bu Yuli ini tipe orang yang semangat. Jadi kalau saya simpulkan dari tadi, dengan caranya Bu Yuli berkolaborasi, tidak malu bertanya dengan teman atau rekan sejawatnya, kemudian melihat pembelajaran dari guru lain di YouTube, itu pasti akan sangat menambah referensi. Kira-kira dengan yang sudah Bu Yuli lakukan ini, apakah ada perubahan dari sebelum Bu Yuli itu seperti ini tips dan trik yang 4 yang tadi katakan itu, kira-kira perubahan yang paling signifikan itu apa itu? Untuk perubahan mungkin karena baru kurang lebih 1 tahun ya Ibu ya, baru 1 tahun itu adalah proses adaptasi saya dan juga proses pembelajaran saya, dan saya termasuk orang yang sebetulnya mudah untuk beradaptasi, tapi cuma untuk belajar saya memang harus lebih belajar lagi Ibu. Karena selama ini saya memang belum menguasai betul tentang pembelajaran di SD, seperti itu Ibu. Jadi saya pikir awalnya, wah saya sudah terbiasa ngajar di SMP, sudah terbiasa ngajar anak besar, wah nanti kalau ngajar anak kecil gampang lah. Awalnya saya berpikir seperti itu. Ternyata saya salah Ibu, ternyata di setiap jenjang itu saya merasakan ada tantangan-tantangannya tersendiri. Misalnya dari SD, kemudian dari SMP, itu pasti ada tantangan tersendiri yang harus bisa diselesaikan oleh seorang guru tersebut. Nah, kemudian dari hal-hal yang telah saya lakukan, seperti saya belajar dari YouTube, kemudian berkolaborasi dan bertanya kepada rekan sejawat ataupun atasan, ya saya mulai merasakan ada perubahan sedikit-sedikit dalam diri saya untuk mulai berkomitmen, menumbuhkan komitmen diri saya untuk bisa mensyukuri dan menerima apa yang ada di depan saya, sehingga saya bisa berbuat sebaik mungkin untuk mengabdikan diri saya menjadi seorang guru, dan yang ada di depan saya saat ini adalah guru SD, maka saya akan berusaha berkomitmen untuk bisa menjadikan yang terbaik diri saya untuk murid-murid saya ke depannya, seperti itu Ibu. Ya, oke.
Jadi kalau saya tangkap lagi dari yang sudah saya jenengan sampaikan tadi, rencana ke depan Bu Yuli itu mulai harus berkomitmen diri ya, Ya. berkomitmen diri, bersyukurlah menjadi guru SD meskipun tadi awalnya jenengan adalah seorang guru di jenjang SMP, yang menganggap anak didik di SD itu pasti berbeda dengan di SMP, lebih gampang mungkin, ternyata tidak seperti yang Anda bayangkan gitu. Iya, Ya, betul Ibu. ya, ya. Lalu adakah hal yang lain selain yang tadi dengan sampaikan berkomitmen, terus apa ya bersyukurlah, bersyukur. Kira-kira ada yang apa ya, yang Anda lakukan lagi untuk bisa apa ya lebih baik ke depan gitu? Ya. Yang ingin saya lakukan lagi untuk lebih baik ke depan yaitu saya akan terus belajar, mengupgrade ilmu, kemudian saya ingin belajar dari orang-orang yang telah sukses, teman-teman rekan sejawat saya yang telah sukses. Ya salah satunya saya belajar dari guru penggerak ini sehingga saya bisa mengetahui info-info terbaru ataupun metode-metode terbaru untuk mendidik anak untuk mencapai kemerdekaannya, seperti itu Ibu. Iya, ya, saya kira langkah Bu Yuli itu saya juga setuju. Dengan mengupgrade ilmu terus itu akan lebih baik untuk ke depan kita sebagai pendidik. Nah, sekarang perasaan Bu Yuli seperti apa setelah menyampaikan unek-uneknya hari ini? Ya, perasaan saya hari ini lebih baik dari kemarin Ibu. Jujur kemarin itu saya merasa pusing, saya merasa beban sekali seperti itu Ibu, karena saya setiap akan mengajar dan itu bukan mapel saya, itu pas walaupun sudah 1 tahun ya Ibu ya, walaupun baru 1 tahun itu kadang saya masih membuka dulu Ibu. Aduh, besok saya jadwalnya IPS. Aduh, besok saya jadwalnya SPDB. Aduh, besok saya jadwalnya bahasa Indonesia. Berarti apa yang akan saya ajarkan kan saya membuka dulu. Oh, besok berarti belajar ini. Kira-kira saya harus menyiapkan ini. Kira-kira besok akan belajar menyaring seperti ini. Seperti itu Ibu. Iya. Jadi kadang saya merasa seperti ada beban tersendiri seperti itu Ibu. Tapi setelah saya bisa menyampaikan apa yang menjadi ganjalan di dalam diri saya, itu mungkin rasanya lebih longgar Ibu, karena saya ingin tampil apa adanya di depan murid-murid saya ingin melihat saya ingin murid-murid saya itu melihat saya sebagai pribadi yang bisa membuat mereka itu menjadi semangat belajar seperti itu Ibu. Jadi saya tidak ingin berpura-pura di depan murid saya ingin lebih dekat kepada murid-murid saya seperti itu Ibu. Iya. Jadi kalau bisa saya tanyakan kembali dari awal tadi sampai sekarang, kira-kira komitmen apa yang akan Anda Bu Yuli pegang yang apa ya untuk mengatasi tadi dari hambatan-hambatan yang Bu Yuli hadapi tadi, dengan Bu Yuli punya tips dan trik, kira-kira komitmen yang mungkin bisa dipegang dan saat ini nanti untuk akan dilaksanakan terus menerus nanti Bu Yuli. Ya, Akan komitmen yang akan saya laksanakan yang pertama saya akan menyadari diri saya bahwa saya adalah seorang guru, saya mempunyai kewajiban utama yaitu mendidik siswa, mengantarkan siswa saya untuk menuju kesuksesannya dan kemerdekaannya. Yang pertama itu, yang kedua, saya berkomitmen bahwa saya mengajar di SD ini adalah pilihan saya sendiri, maka saya akan berusaha menjadi yang terbaik, menjadi sosok guru yang baik untuk siswa-siswa saya, menjadi sosok yang teladan, dan saya ingin menjadi seorang teman juga yang baik untuk rekan-rekan sejawat saya. Saya ingin berkolaborasi dengan mereka, dan saya ingin selalu berbagi praktik baik kepada mereka, seperti itu Ibu. Ya, oke. Untuk menjalankan agar dapat menjalankan praktik baik, kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Yuli butuhkan? Mungkin dari lingkungan sekitar atau di sekolah mungkin. Ya. Siapa?
dukungan yang saya harapkan nomor satu adalah keluarga, Ibu. Karena pada saat saya memutuskan mengajar di SD pun saya juga meminta pertimbangan dengan keluarga. Kemudian dukungan yang kedua adalah dukungan dari rekan-rekan sejawat, juga atasan saya, dan dukungan dari seluruh komunitas di sekolah saya seperti itu, Ibu. Ya, oke, ya, baik Bu Yuli, semoga dengan komitmen yang Ibu Yuli tadi sampaikan, terus dengan dukungan dari lingkungan sekitar atau yang ada di sekolah maupun yang di rumah, semoga Bu Yuli dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, nyaman. Oh ya Bu Yuli, ini waktunya sudah 15 menit. Saya juga ada janji ini. Terima kasih Bu Yuli atas unek-uneknya. Semoga sedikit melegakan pikiran Bu Yuli. Terima kasih. Salam sehat selalu Ibu Yuli. Terima kasih Ibu untuk semuanya. Saya sebagai kuasa sangat bersyukur bisa mendapatkan coaching seperti Ibu. Sehat selalu untuk Ibu dan sukses selalu. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit 16 19. Oh, enggak apa-apa. Ya Ibu, sekarang kita gantian nggih? Nggih. Bisa Bu timernya? Oh iya, saya ulang ya. Ya, timernya mau saya apa jenengan nggih Ibu? Saya nggak apa-apa. Oh, nggih. Oh, apa lebih baik jenengan? Nanti jenengan nggak bisa ngira-ngira. Apa saya? Monggo. Saya nggak apa. Enak jenengan loh. Nek saya nanti kok ketok ya. Bu, udah mau habis ya, jenengan malah bingung. Iya kok enak kita sendiri Bu. Sebentar ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai HP saja kalau begitu. Sebentar. Sudah ya Ibu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Ibu Yuni. Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Yuni? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Ibu Yuni, sesuai dengan janji kita pada minggu kemarin, kita bertemu kembali pada hari ini. Saya mempunyai waktu 15 menit untuk kita melanjutkan diskusi kita, untuk melanjutkan berdiskusi tentang permasalahan yang Ibu Yuni hadapi. Tetapi sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu karena proses ini akan saya rekam untuk keperluan dari program saya. Seperti itu Ibu, apakah disetujui Ibu? Disetujui Bu. Ya. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Bagaimana tadi kabarnya Ibu hari ini? Sedikit baik kan Bu. Sedikit baik. Kalau sedikit baik sepertinya ada banyak yang tidak baik ya Ibu ya. Gitu Bu. Selalu. Iya, baik Ibu. Jadi apa rencana dari pertemuan hari ini Ibu? Saya ingin menyampaikan apa ya Bu? Saya tuh punya unek-unek sebenarnya. Punya ganjalan di hati terkait kebijakan seperti itu ya, kebijakan, dan berimbasnya itu ke administrasi yang harus saya siapkan itu Bu. Baik Ibu. Yang terlalu banyak dan menyita waktu seperti itu. Jadi permasalahan Ibu yaitu administrasi yang terlalu banyak sehingga menyita waktu dan menyita tugas utama Ibu seperti itu ya Ibu ya. Nah kemudian dari pertemuan ini Ibu, kira-kira nanti apa yang Ibu harapkan dari keberhasilan pertemuan kita hari ini Ibu? Sedikit apa ya, mendapat jawaban apa sih, apa langkah saya itu sudah betul, hanya meminta apa ya, kayak semacam ya mungkin kalau saya agak ini meleng atau apa mungkin diluruskan sedikit biar agak pikirannya positif gitu. Itu saja Ibu.
Iya Ibu, baik Ibu. Kira-kira Ibu kalau seperti itu, apa yang menjadikan permasalahan Ibu yang menjadikan berat di masalah Ibu hari ini? Hari ini itu kebetulan tepatnya tadi malam itu saya tiba-tiba terbangun karena teringat administrasi yang kemarin siang setelah apa ya tukol saya kemarin sampai sore, terus saya malamnya tidur jam 9, tiba-tiba saya terbangun mau tidur lagi jam 11 tidak bisa karena hanya teringat administrasi yang belum saya kerjakan. Nah, entah saya tidak melihat itu dikumpulkan kapan dan sebagainya. Tiba-tiba saya mau memejamkan mata itu tetap nggak bisa. Akhirnya saya bangun, ya memaksa diri saya meluangkan waktu untuk mengerjakan itu yang tadi malam saya lakukan. Iya, berarti intinya hari ini Ibu lesu karena kurang istirahat seperti itu ya Ibu ya. Nah, dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi tadi, kira-kira apa persiapan atau apa solusi yang harus Ibu lakukan agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali seperti itu? Persiapannya kalau menurut saya tetap memaksa diri ya, karena waktunya di sekolah juga sudah habis untuk paling sisa waktu untuk mengerjakan yang tugas-tugas yang di sekolah. Kalau belum selesai otomatis kan dibawa pulang. Karena melihat tumpukan teman-teman sudah ditumpuk di atas meja semua itu kan juga membuat kita grogi ya. Nah, mau nggak mau ikut mengumpulkan biar lega, perasaannya juga ikut lega. Kok saingannya sama yang muda belum punya omongan kayak gitu. Saya muda. Oh, baik Ibu. Nah, dari definisi permasalahan yang Ibu utarakan tadi, kira-kira kesempatan apa yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu raih? Kesempatan seperti apa Ibu? Menyelesaikan tugas itu tidak harus memaksakan diri di luar jam kerja, gitu loh Bu. Maunya seperti itu. Ya, jadi keinginan Ibu itu ya. Nah, dari keinginan atau kesempatan yang Ibu inginkan itu, kira-kira kemudian langkah apa yang akan Ibu ambil? Langkah saya yaitu memanfaatkan waktu setelah ngajar, mungkin ada 2 jam sebelum jam 12, karena kalau udah jam 12 kan harus ikut ikut sholat dengan anak dan harus nimbrung di situ, itu kan juga memakan waktu. Biasanya kalau sholat sendiri paling 5 menit 10 menit nggak ada semua selesai, karena sama anak-anak nunggu kan antre banyak, jadinya kan setengah jam aja nggak selesai. Nah itu kayak waktu itu sangat berharga untuk saya pribadi, seperti itu tuh. Sholat tuh jadi nggak tenang. Maaf sekali apa di Allah, dosa sekali saya. Seperti itu. Jadi terpikir-pikir seperti itu ya Ibu ya. Sampai segitu saya. Okay. Kemudian Ibu dari langkah-langkah yang Ibu tuju tadi salah satunya yaitu memanfaatkan waktu setelah sholat atau sebelum sholat tadi. Selain itu langkah seperti apa lagi yang ingin Ibu ambil untuk dapat mencapai apa yang Ibu harapkan tadi? Ya harus mengerjakan tugas administrasinya itu tetap di malam hari, mau nggak mau. Mengerjakan di malam hari ya Bu ya. Mengerjakan di malam hari. Kemudian Ibu selain memanfaatkan waktu dan mengerjakan di malam hari, terutama kalau di malam hari berarti itu menyita waktu istirahat Ibu ya Ibu ya. Apakah Ibu tidak keberatan, merasa keberatan? Awalnya mungkin agak terganggu Ibu, awalnya. Tapi karena demi tujuan yang mungkin saat ini kalau tujuannya itu ada waktunya, saya mungkin akan mau nggak mau seperti itu. Tapi karena tidak ada waktunya, mungkin agak meleng sedikit. Misalnya PJP tugasnya mungkin masih agak lama, mungkin agak meleng dikit. Tapi kalau yang tugasnya
harus deadline besok pagi, ya itu kan mau nggak mau harus dikerjakan karena di sekolah sudah tidak memungkinkan gitu Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Kemudian kira-kira Ibu dari skala 1 hingga 10 itu di mana Anda sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut Ibu? Kalau menurut saya baru 75%-nya ya. 25%-nya saya itu masih apa ya? Masih banyak melengnya mungkin. Karena kalau kondisi capek itu nggak mungkin memaksakan diri. Tapi kalau pas kondisinya fit, nggak ingat kalau pas lagi capek itu seperti itu Ibu. Seperti itu ya Ibu ya. Nah, kemudian apa kekuatan yang Anda punyai? Kira-kira kekuatan seperti apa yang Anda punyai untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Kekuatan saya itu saya tipe orang yang ingin menyelesaikan tugas tepat waktu Bu. Saya seperti itu pengennya. Tapi ya karena apa? Karena kondisi kalau sudah drop itu kan tidak mungkin. Oke. Ya. Jadi kekuatan yang Ibu punya adalah ingin selalu menyelesaikan tugas tepat waktu seperti itu ya Ibu ya. Ya, Bu. Ya, kemudian dengan kekuatan yang Ibu punyai, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Kemungkinan atau peluang yang bisa saya ambil dari kekuatan saya itu, oh, apa ya? Yaitu administrasi kalau seperti itu jadi beres ya. Akhirnya saya tidak kepikiran. Akhirnya seperti itu Ibu. Yang saya dapatkan itu seperti itu. Ya akhirnya ya, perasaannya lega, senang gitu. Bersyukur kayak murid kalau sudah direfleksi, kalau mudeng kan senang gitu Bu. Nah kalau saya ya puas, oh udah menyelesaikan dengan baik meskipun agak sedikit memaksakan diri sendiri ya Bu, itu. Iya, oh seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan Ibu? Hambatannya adalah waktu Ibu, saya kira. Waktu. Pengennya itu mengerjakan tidak di malam hari. Di malam hari itu harusnya untuk keluarga. Nah, tapi tetap itu tidak bisa. Oh, seperti itu ya. Oke. Kemudian solusinya bagaimana Ibu? Solusinya, kalau saya ya apa ya? Ya solusinya tetap mengerjakan di malam hari. Mau nggak mau untuk menyelesaikan masalah itu, tapi dibatasi. Harus tahu diri, harus membatasi, memanage diri sendiri, kontrol, tidak mengerjakan terlalu malam. Jadi membatasi diri biar ya tidak, meskipun sedikit memaksa, tapi harus tahu batasan kekuatan kita itu, semampu kita itu sampai sampai berapa persen gitu, tidak memaksa harus apa ya, yang penting itu sudah berusaha dengan baik. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian dengan solusi yang Ibu utarakan tadi, kira-kira untuk mencapai semua itu strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi saya pertama, untuk mengatasi permasalahan administrasi itu, saya harus mengutamakan mana yang harus dikerjakan duluan. Kira-kira yang deadline-nya dekat kapan, deadline-nya agak jauh mungkin agak bisa belakangan, seperti itu. Yang kedua itu, selain selain melihat tugasnya deadline-nya itu jauh atau dekat, itu kedua ya, tingkat kesulitannya. Kayak ya tugas rukol yang misal besok demonstrasi kan agak harus bertemu dengan teman-teman, itu mungkin agak keberatan juga ya, ketemu dengan teman agak berat itu. Nanti kalau saya pulangnya sore, sedang guru yang teman-teman yang di SD pulangnya gasik kan bisa jadi hambatan saya itu. Ya, betul Ibu. Kira-kira ukuran keberhasilan rencana untuk Ibu ini bagaimana nanti ukuran keberhasilannya? Apakah berhasil dari hal-hal yang telah Ibu rencanakan itu, atau mungkin ada yang kira-kira menghambat Ibu? Kalau rencana keberhasilannya itu administrasinya harusnya selesai seperti yang diharapkan. Ya, misalnya mengumpulkan sebelum waktunya sudah kumpul, itu bagus. Menurut saya itu keberhasilan luar biasa. Jadi sisa waktu bisa untuk mengerjakan hal lain. Mungkin seperti itu menurut saya.
Iya, Ibu, betul. Bagus sekali ya, Ibu, ya. Saya sangat setuju dengan, apa yang Ibu utarakan. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan semua itu? Komitmen seperti apa itu? Saya akan apa ya, harus pintar-pintar membagi waktu di mana saya harus mengerjakan ini, mungkin menata biar tidak mengganggu pekerjaan yang lain gitu. Harus menata waktu, lebih bisa menata waktu dengan melis apa ya, menulis kegiatan apa sih yang utama, apa yang masih bisa dinanti-nantikan, nanti masih disingkirkan. Nah, ya seperti itulah. Bisa memilah-milah mana yang prioritas gitu. Ya, kan ya, komitmen yang dari hati Ibu seperti itu ya, Ibu, ya. Iya, Ibu. Kira-kira dengan komitmen itu, Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Ya, kalau di sekolah itu saya butuhnya dukungan dari kepala sekolah tentunya. Kalau CGP itu tugasnya berat. Dari kemarin sudah saya kasih jadwalnya sekarang. Jadwalnya tiap hari seperti ini kan. Bu kepala kan tidak tahu kenyataannya ya. Hanya lihat list jadwal kita itu kayak tiap hari ada aja gitu ya. Nah itu. Tapi yang kita yang melaksanakan kan ya biasa aja ya Bu. Sekarang yang kalau yang dulu-dulu kan kelihatan, jadwal kok 12, 13, 14 itu kan grogi banget rasanya tuh, ya apa bisa gitu. Itu yang saya ini. Baik Ibu, ini karena sudah 15 menit, ya. Bagaimana apa yang Ibu rasakan setelah bisa bercerita dengan saya tentang masalah yang Ibu rasakan? Saya sedikit lega itu Yuli. Terima kasih atas apa ya, sudah mendengarkan dengan baik apa yang saya keluh kesahkan hari ini. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Kita akan bertemu di lain kesempatan yang akan kita jadwalkan mungkin minggu depan kembali ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.